Akhirnya aku comeback di YouTube channel aku, yeay. Sudah berapa tahun ya guys, aku nggak sharing-sharing gitu sama kalian. Aku aktif lagi di YouTube aku, di channel aku. Jadi makanya kali ini aku bakalan sedikit cerita-cerita gitu sama kalian tentang pengalaman aku ngapain aja sih, kenapa sih aku vakum di YouTube aku. Jadi ada sedikit curhatan colongan, istilahnya curcol. Jadi buat kalian semua, jangan lupa stay tune di YouTube aku. Oke. Nah, oke. Bakalan aku cerita sama kalian semua gitu alasan aku kenapa aku vakum di YouTube dan aku ngapain aja sih selama aku vakum di YouTube. Aku sendiri tuh aku ngapain gitu, aku ada kesibukan apa dan sebagainya. Jadi selama berapa tahun ya sebenarnya YouTube aku itu masih aktif-aktif aja gitu ya kan. Cuman kayak nge-upload atau kayak buat konten dan segala macem itu kayak aku udah kayak ada kesibukan lain gitu. Salah satunya aku kayak aku lanjut kuliah gitu dan aku kuliahnya itu juga di Jogja. Aku 3 tahun guys, ini 3 tahun ya guys, ini maksudnya 3 tahun. Jadi aku kuliah di sana dan aku jadinya kayak bagi waktu sama kesibukan kuliah aku itu kayak jadi susah gitu guys. Dan makanya itu aku jadi kayak kayak kurang aktif gitu di YouTube aku. Dan selama aku kuliah dan segala macam, kesibukan aku selama aku kuliah ya aku ya kuliah gitu kan. Jadi kayak banyak gitu loh pengalaman yang aku ambil selama aku kuliah di Jogja, ketemu sama orang-orang yang bukan dari dari daerah aku gitu loh. Oh iya, sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu. Sebenarnya ini nggak terlalu penting banget gitu ya buat aku ceritain, tapi kayak aku tuh nge-sharing sama kalian aja. Aku dari Sumatera Utara guys, jadi aku itu berenang juga. Jadi kayak pas ketika aku kuliah di daerah Jawa yang ruang lingkup Jawa seperti Jogja salah satunya, jadi kayak aku tuh harus berbaur lagi, berinteraksi lagi. Jadi kayak aku kesusahan gitu dalam bahasa terutama sih. Tapi bukan menutup kemungkinan buat aku berleluasa di daerah sana. Maksudnya bisa bergaul dengan mereka semua, dengan teman-teman yang asik banget bisa dibilang. Karena aku tuh belum pernah dan belum dapet pengalaman punya kawan-kawan kayak kayak ya orang-orang yang ada di sana gitu loh. Dan paling aku ekspektasikan di sana itu ya terutama dalam kuliahku. Jadi kalian tuh pasti heran gitu ya, ini jurusan yang aku ambil juga enggak sekeren yang kalian bayangin dan enggak dan enggak seterkenal yang biasanya kuliah umum yang biasanya gitu ya kan. Dan jurusan aku itu jurusan kulit guys. Jadi kulit yang dimaksud ini bukan kulit manusia ya, bukan. Jadi kulitnya itu adalah kulit hewan. Nah, kulit hewan tersebut itu bakalan diproses terus dijadikan produk kayak produk tas, sepatu, ikat pinggang, dompet dan lain sebagainya. Dan aku termasuk ada di jurusan teknologi pengolahan kulit. Dan aku tuh bagian pengolahannya, bagian prosesnya, bagian proses kulit tersebut, kulit hewan tersebut. Jadi ini dalam artian aku nih bukan pembunuh binatang ya guys. Jadi itu kayak aku di Politeknik ATK itu diajarin, diberikan ilmu hanya dari kulit mentahannya, terus bakalan kita proses dijadiin kulit yang udah siap diproduksi seperti itu. Diproduksi selanjutnya dijadikan
sebuah karya, ya macam tadi aku bilang ada tas, dompet dan sebagainya. Oh iya, di sini aku juga bukan kayak menspesialkan kampus aku gitu kan, karena kan aku juga kuliahnya di Politeknik ATK Yogyakarta namanya guys. Jadi di kampusku ini biaya kuliahnya bisa dibilang lebih murah dari biaya kuliah pada umumnya, karena di kampusku itu dipotong 75% dari dana subsidi Kemenprin gitu, pemerintahannya. Amazing. Dan alhamdulillahnya aku juga lulus di kampus tersebut tuh karena aku ngikutin dulu SMA-nya ngikutin PMDK guys. Jadi jalur apa ya dulu tuh namanya, kayak jalur raport gitulah. Jadi kayak nyoba-nyoba berhadiah istilahnya. Jadi dari nilai raport aku, makanya aku bisa masuk ke kampus politeknik tersebut. Dan alhamdulillahnya aku setelah tahun berapa itu awal masuk aku kuliah, tahun 2018, tepatnya bulan Agustus kalau nggak salah, iya 9 Agustus aku terbang ke Jogja, dan pada 9 Agustus aku nyampe Jogja, dan kita kayak ya udah aku langsung istilahnya itu ospek gitu, orientasi wawasan kampus, OEK kalau tepatku, dan di sana aku langsung berbaur dan segala macamnya. Dan aku sih berangkat dari rumah itu kayak pikiran aku itu aku kira aku kuliah yang kayak pada umumnya gitu guys. Jadi awal-awal masih terlihat bahagia, dan pas waktu masuk waktu masuk pembelajarannya jadi kayak aku terblank gitu, kayak yang bener aja aku harus megang hewan, aku harus megang kulitnya gitu loh, kulit mentahnya dan sebagainya. Tapi di satu sisi aku itu mencoba untuk kayak ya udahlah aku jalanin dulu, aku coba dulu, terus aku asah terus, aku cari dulu apa-apa aja yang ada di situ, maksudnya pelajaran apa yang bisa aku ambil dari situ, dan aku mencoba aja gitu terus. Dan akhirnya sampailah aku di titik alhamdulillah sekarang udah wisuda, dan alhamdulillahnya juga udah sempat bekerja, dan tapi sekarang lagi nyari kerjaan juga sih guys. Jadi memang ya telah agak sulit memang nyari kerjaan ini. Dan selain aku kuliah, aku juga sambil kerja di sana guys. Jadi kayak ada gitu salah satu asisten dosen aku, dia buka catering, nah aku kayak ngebantu beliau buat usaha catering dia gitu. Jadi kayak pas ketika ada pesanan, jadi aku ngebantu beliau buat ya ngebantu cateringannya gitu, dalam hal memotong bahannya dan segala macamnya. Dan di samping kuliah aku juga organisasi guys, alhamdulillahnya. Jadi agak terlihat anak, jadi nggak anak kupu-kupu kupu-kupu apa itu, kuliah pulang ya guys. Iya tuh kuliah pulang. Dan aku ada kesibukan organisasi ternyata. Amazing. Organisasi yang aku jalani waktu aku di kuliah dulu, aku ngambil paduan suara mahasiswa gitu guys. Jadi tempat kampus aku itu namanya UMK. Kok UMK? Bukan UKM, unit kegiatan mahasiswa maksudnya guys. Jadi unit kegiatan mahasiswa, dan aku tuh masuk di bagian PSM dari paduan suara mahasiswa yang namanya itu Suarekswa. Nah aku dapat pengalaman banyak di dalam organisasi tersebut. Aku bertemu dengan orang-orang hebat. Mungkin kalian bingung kali ya PSM itu apa. Jadi tuh buat kalian pasti juga ada yang udah tahu ya kan PSM itu apa dan ngapain aja dan segala macamnya. Dan aku bakalan cerita PSM itu kayak paduan suara mahasiswa. Nah aku tuh belajar di dalamnya itu bukan hanya tentang bernyanyi, tapi aku juga bisa berorganisasi. Nah jadi paduan suara mahasiswa yang aku jalani di Suarekswa tersebut, selain akunya yang tadinya itu adalah hobi aku menyanyi, dan di samping itu aku juga bisa berorganisasi. Jadi aku kayak
ngejalaninya happy aja, karena kan itu termasuk passion aku, hobi aku, dan aku kayak ngejalaninnya di dalam situ jadi kayak lebih belajar lagi dan jadi tahu gitu loh bagian jenis-jenis suara apa aja. Dan badan suara aku ini ada 4 jenis suara guys, ada sopran, alto, tenor, sama bass. Dan itu loh jenis-jenis suara yang dipelajarin di dalam suara ekswa. Dan mungkin ini yang aku bisa jelasin sama kalian semua. Jadi kayak YouTube aku ini juga aku masih bingung arah kontennya itu kemana, dan aku masih bingung juga. Ini merupakan kayak, dan aku nih mencoba hal baru untuk aktif di dunia konten kreator di YouTube aku sendiri gitu loh. Jadi aku kayak nge-sharing sama kalian tentang pengalaman aku, tentang hobi aku, tentang apa yang aku lakuin, bakalan aku share selagi itu hal positif. Jadi bantu aku tuh bisa rajin lagi buat videonya ya guys. Dan jangan lupa komen, subscribe, dan like tentunya. Dan di lain hari bakalan aku usahain buat konten lebih rajin lagi. Dan kalau kalian boleh saran, mungkin kalian boleh saran dan komen di bawah, bakalan apa yang harus aku sharing ke kalian gitu loh. Atau curcol lagi, curhat colongan lagi, atau tutorial, atau tutorial makeup dan segala sebagainya, atau bernyanyi, musik, cover lagu, dan lain-lainnya. Mungkin kalian boleh komen di bawah ya guys, karena itu termasuk ide buat aku juga. Oke. Dan buat kalian yang udah nonton dan singgah di YouTube aku ini dengerin curhatan colongan aku yang menurut kalian juga gak bakal pala-pala penting banget, tapi aku kayak berusaha nge-share ke kalian gitu loh tentang pengalaman aku, apa aja yang aku dapat selama aku vakum dari YouTube aku. Nah intinya seperti itu guys. Jadi sekian dan terima kasih, bye bye, thank you guys.